Nah, waktu fisika kemarin kan kamu hanya bisa menyebutkan berapa sin 30 gitu ya, sin konstan sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang asal-usulnya sin konstan tersebut itu akan dibedah di matematika gitu. Oke. Nah, lihat sini yang pertama, perbandingan sudut-sudut trigonometri. Ya, perbandingan sudut-sudut trigonometri. Nih, jadi semisal gini, ada sudut yang namanya alfa. Ini sudut alfa ya. Nih, ini sudut alfa. Oke, ini A, B, C. A, B, C mana nih? A, B, C seperti gitu ya. A, B, A, B, C. Oke, jadi itu, ini trigonometri ya. A, B, C. Begitu. A, B, C. Jadi trigonometri ini dia perbandingan trigonometri. Dia perbandingan sisinya, perbandingan sisinya hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, misalnya gini, ini ada A, jadi ada di sini alfa ya. Nanti di sini kamu akan mengenal istilah-istilah sudut. Ada yang namanya A, ini dibacanya alfa. Waktu di fisika tahu kan ya, ini dibacanya alfa. Nanti ini dibacanya theta, dibaca theta. Siap-siap ditanyain satu ya. Ini dibacanya gamma. Nah, berarti ada apa aja Pak? Di sini yang pertama, kamu mengenal istilah yang namanya sinus. Sinus alfa atau istilahnya sin alfa gitu ya, sinus alfa. Di sini ada sin alfa. Nah, sin alfa ini rumusnya apa, Pak? Sisi depan per sisi miring. Per sisi miring. Nah, kita lihat ya. Berarti siku-sikunya ada di mana nih? Tabita, Tabita. Siku-sikunya di mana Tabita? Di sudut apa? Sudut Siku-sikunya dari ada sudut di A, bukan Pak. hurufnya huruf Di apa? huruf A. Huruf A. C. Kan siku-siku. Ya Oh kan? iya deh. C. Nah, bagus. Nah, sudutnya siku-sikunya ada di C, tapi sudut yang ditanyakan adanya di A, di alfa, di A, alfa namanya ya. Nah, maka ini sudut alfa, di sini kamu lihat posisi-posisi dari alfa, ya. Nah, alfanya di sini. Maka di depan alfa namanya sisi depan. Atau kita bedah dari awal dulu, yaitu rumus trigonometri. Masih ingat nggak tuh rumus trigonometri ya? Misalnya depan sisi A, kan nih depan A nih, itu ada huruf A kecil. Depan B ada huruf B kecil. Depan C ada huruf C kecil. Ya. Nah, C kecil ini atau sisi AB itu disebut hipotenusa namanya. Hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring. Ya. Atau bisa juga dia sisi terpanjang. Sisi terpanjang. Oke. Dio, masih ingat gak Dio? Mencari C kuadrat apa ya? Cari C kuadrat apa? A kuadrat plus B kuadrat. Terus, pokoknya kalau mencari sisi terpanjang, dia kamu jumlahin sisi-sisi yang lainnya. Jumlahin sisi lainnya dan dikuadratkan. Itu ya. Terus, kalau mencari A kuadrat, gimana tuh Ki nanti?
Kinanti mencari A kuadrat gimana? Ingat nggak waktu SMP nih? Kinanti, Kinanti ingat nggak? Mencari A kuadrat gimana? Kalau kita lihat ya, C kuadrat kurang B kuadrat. Lovely, mencari B kuadrat gimana Lovely? Lovely. Eh, C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, cakep. Pokoknya mencari sisi yang lainnya itu adalah sisi terpanjang dikurang sisi yang lain. Tuh, oke. Sin alfa depan per miring. Sisi depan, terutama sisi depan posisi miring ya. Nah, alfanya di sini posisinya. Ya, pokoknya kalau sisi miring itu, hmm, sisi miring ini atau sisi terpanjang, ini sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Yang berada di hadapan sudut siku-siku. Oke, ya. Sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Ya, ini alfa, ini alfa nih. Gitu ya. Dio, ini alfa Dio. Sampingnya mana yuk? Samping miring depan mana? Ini namanya sisi samping. Ini alfa. Maka ini namanya sisi samping alfa. Ya dia. Yang Iya, Pak. depannya apa ya depannya? Ini sisi depan. Pokoknya ini alfa nih. Ini depannya, logikanya gitu kan. Posisinya kan. Ini sampingnya. Tuh. Yang ini adalah miringnya. Sisi miring. Depan, samping, miring gitu. Ya. Berarti sin alfa itu apa dia? Sisi depan per sisi miring. Sisi depan garis apa? B, B, C, BC. Namanya garis BC ya. BC. Sisi miringnya apa ya? A ke B. AB berarti kan? Oke, Iya, B. bagus. Yang kedua ada cos alfa. Cos alfa rumusnya apa? Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Tuh, dibagi dengan sisi miring. Coba Seza. Sampingnya apa? Seza. Seza. Sampingnya apa ya Seza? Seza. Nabila. Oleh kita lihat Seza. Nabila. Nabila sampingnya apa Nabila? Nabila N. A kecil gak, Pak? Ya, benar. A kecil. Miringnya? Miringnya A ke B. Oh ya, AB gitu ya. AC per AB. Bagus. Yang ketiga, ada yang namanya tan. Nah, ini tan alfa. Tan alfa ini adalah sisi depan per sisi samping. Desa. Tuh. Depannya apa, Dimas? Dimas. Depannya itu BC Sampingnya? AC. Cakep. Ya. Nah, sin itu biasanya disingkat dengan gini. Depan per miring atau demi gitu. Kalau kos itu sami, samping per miring. Dan itu desa, depan per samping. Ya. Nah, terus ada apa lagi Pak? Kalau di fisika kamu mengenalnya sin kostan aja ya. Kalau di matematika ada lagi. Selain sin ada yang namanya kosek. Kosekan. Kosekan ini kebalikan dari sin. Berarti dia itu 1/sin. Kebalikannya ya. Berarti apa? AB per BC. Gitu. Ya, AB per BC. Ya, ngerti ya? Hmm. Nih, lanjut. Hmm. Lanjut ya. Nih, lanjut ya. 5. 5 itu apa? Sekan. Sekan alfa. 1/cos alfa. Ya. 1/cos alfa. Berarti kebalikan dari ini, Pak. Berarti AB per AC. Atau rumusnya ini, sekan ini adalah miring per samping. Mi per samping.
Berarti ada lagi yang namanya kot A, sepertan. Sepertan berarti apa? AC per BC. Gitu. Paham gak nih kira-kira nih? Sin alfa. Tadi rumusin alfa itu apa? Tabita. Rum- Rumus. Rumusnya sisi depan per Ah, miring. bagus. Depan per miring kan? Per sisi. Apa berarti? Depannya apa di sini? Angka Depan berapa? Langsung aja. Angka berapa? Depannya itu B sama C. Depannya BC kan? Miringnya? A sama B. Miringnya AB gitu aja. Ya, BC per AB. Ya. BC-nya berapa BC-nya? BC-nya 8. AB-nya? AB-nya 10. Kalau bisa diseranakan 4 per 4 per 5. bagi 2. Jadi nanti setelah itu yang kamu lihat hanya ininya aja nih angkanya. Ini angkanya 10, 6, 8. Dan patokan sudutnya mana Pak? Nih patokan sudutnya nih ya. Yaitu si alfanya. Oke. Alfanya nih ya. Nah sekarang kita lihat ya. Udah cari sin. Coba Amira. Amira lihat di catatan Pandi Amira. Kalau kos rumusnya apa Amira tadi? Lihat catatannya. Kos itu apa? Samping per miring. Ya nggak Mira? Iya, Pak. Kos itu samping per miring. Nah, sebelum kamu jawab dulu nih, Pak, ini kasih tahu dulu deh. Samping depannya. Berarti ini kan alfa tadi kan. Maka logikanya ini alfa. Ini berarti yang namanya dengan sisi depan gitu ya. Iya, Pak. Ini sisi depan. Ini sisi depan. Nah, dulu ini sisi miring, ini sisi samping. Tuh. Berarti tadi rumus kos apa? Amira kos. Sisi samping per sisi miring, Pak. Sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya, Angka berapa? bentar, Pak, bentar. Sisi sampingnya 6, Nah, miringnya miringnya 10, jadi berapa? 3 per 5. Nah, oh ini kan alfa. Pak, kalau alfa di sini berarti yang berubah apanya? Kalau alfa di sini berarti yang berubah itu adalah depan sama samping. Sisi miringnya nggak akan berubah. Yang berubah itu hanya depan sama samping. Jadi kalau alfanya di sini, ini adalah depan, ini samping gitu. Depan samping, miringnya tetap di sini. Jadi tergantung posisi sudutnya. Gitu. Oke, coba Kinanti tes. Kinanti. Iya, Pak. Oke, tan alfa tadi rumusnya apa Kinanti? Tan alfa. Tan alfa itu depan per samping. Oke, depan per samping ya. Depannya mana? Angka berapa? Depannya itu BC, Berarti angkanya berapa? 8. 8. Sampingnya Sampingnya itu AC, berapa? 6. Angka. Jadi berapa diseranakan? 4 per 3. 4 per 3. Oke, ngerti ya semuanya ya. Oke, coba Seza, berarti selain sin tadi sin kosan ada apa aja? Ada apa aja Seza? Kenapa, Pak? Sin kosan terus kosek. Kosek. Nah, itu. Kosek Kok kebalik. dari tadi ternyata mute, Zoom Bapak ke mute. Saya kira belum mulai. Jadi Oh, saya nggak dengerin dari tadi. sin. Aman-aman. Kosek itu apa Seza? Nih, lihat di rumus itu kosek itu. Kosek Kebalikan dari sin. 1% alfa. Berarti langsung aja sinnya berapa? Sinnya 4 per 5. 5. Koseknya 1/4/5. 5 per 4. Oh ya, 5/4. Paham nggak Seza? Paham. Oke, bagus. Ada kosek sekan. Dio, coba Dio. Sekan berarti berapa, Yo? 1 per Kos. Eh. 1 per kos kan?
Iya. Langsung dibalik aja dari super cost-nya. Super cost berapa? 1/3/5. Berarti 5/3 5/3. dibalik dari ini gitu. Paham ya? Coba Nabila. Kotan berarti apa Nabila? Kotan al-ghanam. Kebalikan dari 4/3 berapa? 3/4. Oke. Paham sampai sini ya, untuk dasar-dasarnya ini ya. Bisa kamu kalau udah masuk udah ngerti nih. Nih. Oh, Ngerti, Pak. kirim ya. Ditunggu nih. Yang belum kirim ya. Tadi kan sin alfa itu depan bermiring yuk. Berarti depannya 4, miringnya 5. Cos alfa samping per miring 3/5. Depan per samping berarti 4/3. Cosnya kebalikan dari sin 5/4. 5/3. 3/4. 3/4. Nah, sin beta berarti 3/4 gitu ya. Ini 3/4 lagi. 3/5. Ini juga 4/5. Ini 3/4. 5/3. Sekannya 5/4. Hotnya 4/3. Oke? Tuh, ngerti ya? Nah, ada pertanyaan lu gak kira? Dia ngerti gak ya? Dia belum kirim ini dia. Dia ngerti gak ya? Iya, Pak. Ngerti, Ngerti. Pak. Mantap dia. Oke, lanjut. Alfanya itu yang lurus sama alfanya. Sisi miring itu adalah sisi yang di hadapan sudut siku Oh iya. Ngerti ya? Itu sisi miring. Kalau ada siku di sini berarti miring di sini. Jadi nggak harus bentuknya miring. Jadi dia tuh sisi terpanjang. Meskipun kamu nggak tahu panjangnya berapa, yang penting dia di hadapan sudut siku-siku itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang gitu. Ya. Nah, berarti kan untuk mencari sisi miring atau sisi terpanjang, berarti kamu jumlahkan kuadrat kedua sisi yang lain. Tapi mencari sisi yang lain harus sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lain kuadrat. Nah, contohnya gini, ya ini, ya, ya ini dia. Yang belum ada yang mana ya? Misalnya di sini kita misalkan sih ya, dia, ya nggak ya? Iya, Pak. Berarti untuk mencarinya gimana ya? Sisi terpanjangnya berapa ya? Sisi terpanjangnya, dia. Sisi terpanjangnya berapa ya? 4/5. Cakep. Kenapa disebut sisi terpanjang? Soalnya Karena di hadapan sudut sikus. ngerti gak ya? Ya, Iya, Pak. oke. Meskipun kamu nggak tahu akar 5 berapa, dia sisi terpanjang karena di hadapan sudut siku-siku. Berarti mencari y-nya gimana ya? Y kuadrat sama dengan apa? Jadi y-nya apa? Y kuadrat sama dengan, jadi kamu nggak harus A kuadrat B kuadrat lagi ya. Karena kamu sudah tahu sisi terpanjangnya ini berarti mencari sisi yang lainnya ya. Berarti sisi terpanjangnya dikuadratkan dikurang sisi yang lainnya yaitu 6 kuadrat. Ngerti gak dia? Ngerti, Pak. Nah, 4 akar 5 kuadrat berapa nih? Amira, cara ngitungnya gimana? 4 4. akar 5 dikali Jadi 4 berapa? jadi 16 akar 25 nggak sih, Pak? Jadi 16 kali 5. Nah, 16 bagus. Akar 5 kali akar 5 karena angkanya sama karena hilangin. 16 kali 5 berapa? 80. Nah, 80.
Dikurang 6 kuadrat. 36. Di kuadrat jadi berapa? 80 kurang 36. 4 akar 4. 44 ya. Maka Y-nya adalah akar 44. Yaitu 4 kali 11. Berapa? 2 akar 11. Paham sama sini yang lain ya. Nah, silakan ini. Boleh kamu posisikan alfanya yang mana dulu, betanya yang mana, terserah ya. Terus kalau bawahnya akar, terakhir dirasionalkan. Untuk gambar ini dia untuk alfanya, ini untuk gambar bawahnya untuk betanya. Jadi ketika dia alfa, tandain dulu yang mana depan, yang mana samping, yang mana miring. Kamu tulis kayak dulu, depan, samping, miring, bikin dulu. Untuk betanya di sini, depannya mana, sampingnya mana, miringnya mana. Kalau miring kan nggak akan berubah ya. Selalu di hadapan sudut siku-siku. Oke, ayo silakan dicoba dulu. Nih, dia udah bener ini ya. Udah bener ini, kamu. Kan alfanya 2 akar 11 per 4 per akar 5 benar. Dirasakan jadinya kayak gitu ya. Ini kenapa bisa dapat kayak gitu, Pak? 2/4 kan 2 per akar 11, 4 akar 5. Ini kalau dirasakan kan dikali akar 5 per akar 5 gitu kan. Jadinya kan 2 akar 11 kali akar 5, 5. Berarti 4 dikali akar 5 kali akar 5, 5. Ini coret 1, ini 2, jadinya 1/10 akar 5, 5. Ini bagi yang belum tahu dapat caranya ya. Benar. Jadi Seza juga harus disederhanakan ya. Jadi Pak kalau dirasionalkan itu kalau atas sama bawahnya ada akarnya. Kalau bawahnya saja yang ada akar. Kalau bawahnya. Kalau atasnya ada akar, bawahnya nggak usah. Oke. Ini benar. Kan bagus. 3/10 akar 5. Sama kayak tadi ya. Ini bagi yang ngerti kan 6 itu berapa tadi? 6 bagi 2, 3. 3/2 akar 5. Nah, dikali akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5 kali 2, 10. 3/10 akar 5. Koseknya berarti kan koseknya tinggal dibalik nih. Sinnya itu kan apa? Sinnya itu tadi akar 10, akar 55 per 10 kan sama aja kan. Berarti kalau dibalik jadi 10 per akar 55. Tuh. Ini juga sama kalau dibalik jadi, nah bener ini udah bener. Jadi kalau dibalik lagi, nih, cek cara dibaliknya ya. Oke, lanjutkan ya, lanjutkan yang B ya. Oke, ini maksudnya gini kalau dibalik nih, nanti aja dulu cara ngebaliknya. Tadi kan kalau misalnya dapat sin alfa itu, kamu dapatnya berapa? Sin alfa sama dengan D mi, D-nya itu 6, mi-nya itu 4 akar 5. Berarti ini 6 bagi 4, 2. 3, 2 ya. 3/2 akar 5. Nah, nah, terus ini kan kamu rasionalkan kan, jadi sebelum kamu rasionalkan, lihat dulu angkanya bisa disederhanakan nggak? Gitu. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Kayak tadi 6 sama 4. Sederhanakan, sama-sama bagi 2. Jadi 3/2. Dari sini baru kamu sama-sama kali akar 5 per akar 5. Oh, 3 per akar 5, akar 5, 2 kali 5, akar 5. 3/10 akar 5. Gitu ya. Terus cara ngebaliknya gimana, Pak? Cara ngebalikan kosek. Kosek itu kan kebalikan dari sin kan? Sepersin gitu kan ya.
Cara ngebaliknya dari yang sebelum dirasionalkan mana? Ini kan dari yang ini sebelum dirasionalkan kamu balik. Jadi posisinya kamu balik. Jadi 2 akar 5 per 3 gitu. Jadi sin alfanya yang ini, koseknya yang ini. Jadi biar nggak merasionalkan 2 kali sin sama koseknya gitu. Tabita paham nggak kira-kira? Reza? Hah? Paham, Pak, tapi sedikit nggak terlalu paham. Tadi Tabita udah bener. Cuman ngebaliknya ini. Nih, yang koseknya ini. Jadi, nih, dengan koseknya kan harusnya akar 55. Ini kalau mau dibalik semuanya kan. Kan akar 55-nya di atas, 10-nya di bawah. Ya kata Tabita. Berarti kalau mau kamu rasionalkan jadinya apa? Hmm, jadinya 10-nya di atas, akar 55-nya di bawah kan? Iya, Pak. Ini Pak, ini soal yang lain ya. Sin alfa, depannya mana? Depannya 6. Nah, ternyata Pak, ini salah koreksi lagi. Sin 2 akar 11. Oh, kalau ini Tabita yang beta ya. Iya, Pak, itu yang beta dulu. Sip. Nggak apa, sama aja kok. Sama aja. Oke. Coba Dio, mana Dio? Lapli, Dimas, Kinanti. Oh, Dimas sedang ngirim. Begitupun juga dengan sin beta. Misalnya kamu mencari sin beta. Ya, Kinanti. Coba, sin beta itu apa Kinanti? Posisinya apa? Ya. Ini kan kalau yang di sini, makanya Pak Ini bilang, tandain dulu ya. Ini kan alfa, makanya ini depannya. Depan alfa. Ini miringnya. Ini samping alfa. Kalau dia itu sudutnya alfa. Ya, kalau dia sudutnya alfa. Nih. Kalau dia sudutnya beta, maka ini adalah depannya, yang nggak akan berubah adalah miring. Ini miringnya, ini sampingnya. Tuh. Depan, samping, miring. Ya kan? Depan, samping, miring. Oke? Oh, Kinanti. Berarti sin beta apa itu Kinanti? Sin beta 2 akar 11 per 4 akar 5 bukan, Pak? Sin beta. Nggak apa kamu kalau kalian kalau misalnya cari yang ngacak nggak apa ya. Sin beta dulu atau cos beta dulu. Yang penting ngerti. Berarti kalau sin beta di sini, jadinya apa tuh? Jadi apa kira sin beta? Eh 2 akar 11. 2 akar 11 per 4 akar 5. Kan sin itu demi kan? Oh, berarti sederhanakan dulu angkanya. 1, ini 2. Terus dirasionalkan sama-sama kali akar 5 per akar 5. Oh, baru di sini. Akar 5 kali akar 5, 5. 5 kali 2, 10. Atasnya apa? Akar 5, 5. Tuh. Ya, berarti dibaliknya apa nih? Kosek B. Kosek beta. Aku balik 10 per akar 5, 5. Ya, jadinya 10 per akar 55 dikali akar 55 per akar 55. Jadinya 10 per 55 akar 55. Bagi 5 semua, 2 per 11 akar 55. Tuh, kali rasionalkan ya. Nah, lanjut silakan. Dari yang sekan, kos, tan, dan kotan. Berapa dicek dulu nih punya Lapli sama Dimas yang udah nih.
Oke, ayo yang belum kirim ya. Sin alfa 5, cos alfa kali 10, benar, koseknya. Oke, nggak apa nih bener ya, tapi selagi dia bisa disederhanakan, sederhanakan. Ya nggak nih, nanti bagi 2, bagi 5 bisa kan nanti ya. Iya, Pak. Saya lupa nyederhanainnya lagi. Apa masih penalir ini benar benar. Oh, ini kan 1/3 akar 11 gitu kan. Benar, Pak. Ini benar, ini 1/3 akar 11. Apa kalau saya ini juga. Ini perbandingannya benar, bagi 5 benar, bagi 2 3/11 ini ya. Oke, bagus. Nah, ini Rafli harus dilengkapin. Dia kosnya kos apa Rafli? Alfa, Aku pakai yang di atas itu, Pak. oh beta, beta. Iya, heeh. Oke, kita lihat. Alfanya belum berarti nih, alfanya. Lagi aku fotoin, Pak, sebentar. Oke, sip. Tapi untuk betanya ini 10 akar 55 benar. 3/2 akar 5, 1/3 akar 11 nih sederhanain ya. 2/11 akar 55, 2 akar 5/3 kan bagi 2. 3/11 akar 11. Sip. Beza, oke. 3/10 benar. Pokoknya selagi bisa ini sederhanakan ya. 2/3 akar 5, 2 akar 5/11, akar 11/3. 3 akar 5/10, akar 11/3. 3 akar 11. Kot B, ya benar. 10 akar 55 bisa serahin lagi ya. Tekan B. Sip. Mantap. 3 lah itu aja. Diserahin. Nah, Pak Andi buka itu dulu. Oke, bagus. 2 akar nih bagus nih 1/10 ya. Tapi nggak apa udah benar. 2 akar 5/3 itu koseknya. Kosek. Nah, benar. Tan alfa berarti ya sederhanain ya Mira, jangan lupa ya. Next ya, next soal sederhanain nih. Sekan alfanya 2 akar 55 nih ya Mira. Kan dibalik dari kos, ya gak Mira? Iya, Pak. Kannya nih, oke. Cuma ini doang nih. Berarti kalau kamu balik dari kos kan ini balik dari sini aja nih, 10 per akar 55 ya kan? Iya, Pak. Bagus Amira, mantap. Ntar nanti baiki ya. Tuh. Kenapa? Kalau belum serahin tapi angkanya harus benar. Oke, Nabila bagus. Ini akar 55/10. Tadi sin beta benar. 3/10 akar 11. Kemudian 2/11, 10/3, sekan betanya. Nah, ini cek lagi kan dibalik dari kos ya. 3/11 akar 11. 2/3 harusnya ini bukan 10/3 ya. Nah, ini sin alfanya berarti 3/10 akar 55 benar.
Cosnya akar 55 per 10. 3 akar 11 per 11. Koseknya itu berarti 2 akar 5 per... Kosek alfa. Cek lagi nih. Kosek alfa 2 akar 5 per 11. Bagus. Kot alfa. Nah, cek lagi nih ya. Oke, yang penting udah ngerti dulu perbandingan ininya ya. 3 per 10 akar 5, akar 5 per 10, 3 akar 11. Hmm. Nanti Tabita boleh dikirim lagi ya. Tadi udah dikirim belum? Ya, revisinya. Oke, ini revisinya tadi ya. Kosek alfa, ya lu sebenarnya 2 per 3, apa nih? Yang penting angkanya benar. Cos alfa itu benar. 2 per 10 A5. Sekan alfa bagi 2, 10 bagi 5, 2. 2 per 11. Ya betul. Oke, kita ngerti semua berarti ya. Mantap. Nah, sekarang kita ke soal pilihan ganda. Nah, silakan nomor 1. Udah masuk soal nih sekarang ya. Kalian cari tuh. Tentukan A, cos A, tan. Berarti kalau kayak gini nih nggak ada gambar segitiganya, kamu bikin sendiri segitiga, terserah mau bikin kayak gimana ya. Bikin dulu gambarnya, ya asalkan gini. Siku-siku di B. Jangan kayak gini kan. Yang kamu taruh di sini B-nya dulu, karena kan siku-siku di B di sini. A sama C-nya terserah mau di mana. Kalau di sini A, ini C gitu ya, A, B, C. AB, AB itu berapa? Akar 12 kan? AB akar 12. Akar 12 kamu sederhanain dulu. Jadinya berapa akar 12? Akar 4 kali 3. Akar 4, 2. 2 akar 3. Ya, ini 2 akar 3. AC-nya 4. Paham nggak tuh? Silakan kamu cari BC-nya. Setelah itu cari cos. Cos A, tan C, kosekan A. Ayo silakan. BC-nya pakai Pitagoras ya tadi ya. Nih, cara mengkuadratkan akar-akar tadi yang ini. Bisa juga semuanya. Nah, silakan ayo. A-nya itu cari cos A, B-nya cari tan C, C-nya cari kosekan C. Nah, bilang, oh yang sebelumnya itu mana ya? Udah kayak gini aja dah. Nah, ini akar 3 per 2, akar 3, 2. Nah,
5/13. Ah, Rapli. Ini akar 3/2. Di akar 3 bagus. 2. Eh, ini 5/13. Eh, jadi akar 3/2. Bener, Piranti. Terus Aceh. Cos A kali berdua. Tan A. Cos A. Kosekan A. 2 bener. Tan C. Iya salah apa itu? Tan C-nya belum ya ini ya? Tancenya 3. Oh, yang diminta tan A ya? Tan A-nya yang belum ya? Di soalnya tance, Pak. Tan C berarti berapa tuh tan C itu? Eh, oh iya, tan C ya. Artinya desa 2 akar 3/2 harusnya ya. Akar 3 ya. Kan desa kan? Lagi ya, nanti revisi lagi ya. Ini bener ya ini. Mantap. Tadi udah tahu kan ya Kiranti salahnya di mana ya? Tahu, Pak, itu kebalik. Nah, ini harus ada hurufnya nih ya, Amira. Tantannya harus ada. Misalnya, kan yang diminta apa tuh Amira? Oh, A. A-nya itu kan kos A. Harus ada hurufnya Amira. Kos A, akar 3/2 benar. Startnya tan A. Tan apa? Tan C Amira ya. Itu hurufnya. Oke, Pak. Terus, oh iya, kosekannya apa? Kosek kanan. Benar. Oke, akar 3/2. Kos A, akar 3/2, tan A. Nah, cakep apa ya? Pandi, pastiin dulu nih kalian ngerti ya. Dikit, gak usah terburu-buru. Oke, Pandi harus koreksi dulu ya. Kok ini? Next. Oke, oke. Aduh, iPad yang lag. Oke, Pandi dari iPad satu lagi deh. Hmm. Oke, Tabita benar semua juga.
Oke. Sip, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira nih?